berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa kembali dalam program Rise and God bersama saudara di malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita responi undangan Tuhan yang luar biasa ini dan bawa semua hal yang masih membebani hidupmu sehingga engkau tidak bisa istirahat di malam hari ini. Mari kita datang kepadanya. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau selalu mengundang kami setiap hari untuk mengalami kelegaan di dalam Engkau. Kami bersyukur karena penyertaan dan anugerah-Mu begitu indah boleh kami alami sepanjang hari ini. Seluruh aktivitas kami ada dalam penyertaan dan anugerah-Mu. Dan saat ini kami akan beristirahat. Ada beberapa persoalan, ada beberapa masalah yang mengganggu pikiran dan hati kami. Kami bawa kepadamu, kami sangat percaya Engkau yang akan menolong kami. Berikan kami kelegaan, berikan kami ketenangan hati Bapa, supaya kami bisa beristirahat dengan baik di malam hari ini. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Engkau nyatakan secara spesifik kepada kami semua untuk bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu menjadi perenungan yang terbaik bagi kami sebelum istirahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika kita mendapatkan promosi naik jabatan atau diberkati Tuhan lebih dari sebelumnya, kadangkala ada orang-orang tertentu di sekitar kita menjadi cemburu. Tidak semua orang bisa ikut bahagia dan ikut senang kalau kita berhasil. Ada saja orang-orang tertentu yang menjadi iri, menjadi tidak suka dan coba menghalang-halangi kita untuk menjadi orang yang berhasil, untuk menikmati keberhasilan kita, untuk mencapai pencapaian yang lebih tinggi. Itulah realita hidup yang harus kita jalani. Ini juga yang pernah dialami oleh Raja Daud. 2 Samuel pasal 5 ayat 11 sampai 25 itu menggambarkan bagaimana ketika Daud menjadi raja dan kemenangan dia raih, kemenangan demi kemenangan dalam peperangan itu berhasil dia raih. Dan ternyata ketika dia menjadi raja ada orang-orang tertentu termasuk kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya itu yang tidak suka. Ada 2 sikap terhadap kehadiran Daud sebagai Raja Israel di waktu itu. Ada yang menjadikan Daud sebagai sekutunya, sebagai mitranya, kerjasama, membangun kerjasama antar kerajaan. Tetapi ada yang menganggap Daud ini sebagai ancaman, sebagai musuh yang harus diperangi. Sebab mereka merasa tidak nyaman dengan kehadiran Daud dan kerajaan Israel yang semakin kuat. Hiram, raja negeri Tirus, memilih sikap yang pertama, yaitu bekerja sama. Tetapi orang Filistin mengambil sikap yang kedua. Mereka berusaha untuk memerangi Daud, berusaha untuk menggulingkan kerajaan Daud dan menguasai Israel. Saudara-saudara, inilah realita hidup yang seringkali terjadi. Tetapi kita akan lihat bagaimana Daud menyikapi 2 hal ini. Terutama bagaimana Daud menyikapi orang-orang yang membenci dia, tetapi dia juga menyadari betul, bersyukur atas orang-orang yang mau menerima dia dan mau bekerja sama dengan dia.
sikap Daud ini membuktikan bagaimana kedewasaan dia sebagai orang pilihan Tuhan. Bagaimana kebijaksanaan dia sebagai raja yang diurapi Tuhan. Dan ini bisa menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kita menyikapi respon atau tanggapan atau reaksi orang-orang terhadap kita ketika kita diberkati Tuhan. Ketika Tuhan memberi kita kesempatan lebih tinggi dalam hidup ini. Hal yang pertama adalah kita harus menyadari dan mengakui anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita baca ayat yang ke-12. 2 Samuel pasal 7 ayat, kita mulai saja ayat 18 ya, 18-19. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah." Kita lanjutkan saja ayat 20. "Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah?" Daud sepenuhnya menyadari bahwa apapun yang dia capai itu adalah anugerah Allah. Bukan karena kehebatannya. Dia merasa tidak layak sebenarnya. Makanya ketika Hiram menyambutnya dengan penuh persahabatan, bahkan kemudian menolong Daud dalam membangun istana di Yerusalem, serta menyediakan segala sesuatu yang dia butuhkan, baik bahan-bahan bangunannya maupun pekerja-pekerjanya, maka taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Saudara-saudara, seringkali ada banyak orang ketika dia berhasil, kemudian orang-orang di sekitarnya juga mendukung dia. Orang-orang di sekitarnya berkomitmen untuk menjadikan dia semakin baik lagi. Ada sebagian orang ketika diberi kemudahan seperti itu dan diberkati Tuhan lebih dari sebelumnya, bahkan lebih dari orang lain, mereka menjadi lupa diri, menepuk dada dan berkata, "Memang aku layak menerimanya." Tetapi ini tidak terjadi dengan Daud. Justru ketika Tuhan memberkati dia lebih dari yang lain, Tuhan mengangkat dia punya kekuasaan yang begitu besar, menjadi orang pertama di kerajaan Israel, dan orang-orang begitu merespon dia, menanggapi dan mendukung dia. Begitu mudah dia memiliki istana karena ada kerajaan lain yang mendukungnya. Dia justru sadar bahwa Allah lah yang menegakkan pemerintahannya. Allah lah yang menjadikan ini mungkin terjadi. Dia sadar betul bahwa kemudahan maupun kemenangan serta perjuangan yang akhirnya berhasil dia capai lewat berbagai pertempuran itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya akan kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus, seharusnya kita juga menyikapi semua berkat, semua kebaikan, semua hal yang kita miliki saat ini, semua hal yang bisa kita capai saat ini, itu merupakan anugerah Allah yang seharusnya layak untuk disyukuri, bukan disombongkan. Seharusnya dikelola dengan penuh tanggung jawab, bukan menjadi lupa diri. Saudara-saudara, ini yang terjadi dengan Daud. Dan yang berikutnya, kalau kita membaca ayat yang ke-19 dan 23, ya, karena setelah itu kan Filistin benar-benar menyerangnya, dan apa yang dilakukan Daud menyikapi hal itu?
Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang-orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian ayat 23, dia ulang lagi, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju tetapi buatlah gerakan melingkar sampai ke belakang mereka sehingga kau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Saudara-saudara, hal kedua itu Daud ternyata menyikapinya dengan mencari pimpinan Tuhan. Ketika ada reaksi buruk dari orang-orang sekitarnya, ketika dia diserang, ketika mendengar bahwa orang Filistin berusaha menangkapnya, berusaha membunuhnya, dan menghancurkan kerajaan yang dipimpinnya. Daud yang punya track record yang begitu luar biasa, bagaimana dia mengalahkan musuh-musuhnya, bagaimana dia menaklukkan musuh-musuhnya. Bahkan dialah orang yang terkenal begitu luar biasa bisa mengalahkan raksasa Goliat, jagoan utama orang Filistin, pahlawannya orang Filistin saat itu. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang menyadari anugerah Tuhan, dia menyikapinya tetap mencari kehendak Tuhan. Karena dia sadar kalau dia berhasil mengalahkan Goliat, itu karena anugerah Tuhan, bukan karena dia orang yang hebat. Dia sadar kalau dia bisa menjadi raja itu anugerah Tuhan. Dia menyikapinya dengan mencari kehendak Tuhan. Kalau Tuhan yang menempatkan aku, menegakkan kerajaanku, dan memberikan tahta kerajaan itu kepadaku, itu sebagai anugerah, padahal aku tidak layak untuk menerimanya. Makanya kalau aku menghadapi masalah, sudah seharusnya aku mencari kehendaknya, aku bertanya kepada dia. Daud berulang-ulang bertanya kepada Tuhan, berdoa, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Apa yang harus aku kerjakan? Apakah aku harus maju menghadapi orang Filistin, atau aku menghindar, atau apa yang harus aku lakukan? Dia selalu bertanya kepada Tuhan untuk setiap keputusan yang harus ia lakukan sebagai raja untuk menghadapi serangan musuh orang-orang Filistin di masa itu. Saudara-saudara, ini menjadi teladan yang luar biasa bagi orang-orang Kristen di masa kini. Untuk kita semua, membaca kisah ini membuat kita seharusnya malu. Mengapa demikian? Karena sebagai orang beriman, sebagai orang yang katanya percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang katanya hidupnya didasarkan kasih karunia atau anugerah Tuhan, seringkali kita lebih mempercayai otak kita, kecerdasan yang kita anggap kita memang cerdas. Kita menganggap kita mampu mengatur strategi untuk meraih keberhasilan, untuk mengalahkan setiap permasalahan yang ada. Lalu kita menempatkan Tuhan hanya sebagai cadangan. Kalau kira-kira rencana saya, strategi saya akhirnya gagal. Nah, kalau itu gagal, lari kepada Tuhan. Seringkali secara tidak kita sadari, kita jadikan Tuhan itu hanya cadangan saja ketika kita gagal untuk mengatasi masalah-masalah kita. Ketika kita merasa perlu bertanya, ketika kita merasa tidak perlu bertanya kepada Tuhan untuk membuat keputusan, untuk membuat perencanaan, untuk memilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Ketika kita berusaha untuk melakukan sesuatu, bagaimana ketika saya bekerja dan saya harus berjuang untuk mengatasi masalah kita. Ketika kita merasa tidak perlu mencari Tuhan, merasa tidak perlu untuk mencari kehendak Tuhan dan pimpinan Tuhan, sebenarnya kita sudah kalah sebelum kita berperang. Kita sudah gagal sebelum kita menghadapi musuh kehidupan yang kita alami. Kita seharusnya mencari Tuhan sejak awal, bukan ketika kita sudah berulang-ulang mengalami kegagalan. Pola salah yang mengakibatkan perjalanan hidup kita akhirnya penuh dengan kegagalan dan kerusakan. Dan itu bisa membuat kita jadi frustasi, bukan karena Tuhan nggak menyertai,
tetapi karena kita memilih jalan kita dari awal. Kita baru mencari Tuhan setelah kita gagal berulang-ulang. Tidak boleh terjadi. Mari kita belajar dari Daud. Mari kita menyikapi setiap tantangan, tekanan dengan cara yang benar di hadapannya. Selalu sadari apapun yang kita miliki anugerah Tuhan. Makanya kalau mau mengatasi masalah, carilah kehendak Tuhan. Carilah pimpinan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami adalah orang-orang yang Tuhan selalu sertai dan Tuhan tempatkan kami dalam posisi yang sangat spesial. Sebagai orang yang diberkati, sebagai orang yang akan Tuhan bawa naik. Tetapi seringkali kami menjadi sombong, kami menjadi lupa diri bahwa kepandian kami, bahwa keberhasilan kami, segala sesuatu yang kami capai dan kami miliki, itu karena upaya kami sendiri, karena kerja keras kami sendiri. Kami lupa bahwa itu mungkin terjadi karena Tuhanlah yang mempercayakan kepada kami, karena anugerah Tuhanlah yang diberikan kepada kami. Roh Kudus ingatkan kami semua, supaya kami semua selalu menyadari ini. Oleh sebab itu, ketika kami dihadapkan pada masalah, ketika ada saudara-saudara kami saat ini Bapak, mereka sedang dihadapkan tantangan yang begitu besar, ancaman yang begitu besar untuk masa depan mereka, pergumulan hidup yang begitu besar, yang membuat mereka bisa saja menjadi frustasi, menjadi putus asa. Biarlah mereka ingat untuk mencari Tuhan, untuk mencari kehendak Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kami, sebagaimana Tuhan sudah menolong kami di masa-masa yang lampau, kami sangat percaya anugerah Tuhan cukup bagi kami semua untuk bisa mengatasi masalah kami, untuk bisa keluar dari masalah kami, untuk bisa menikmati kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan lewat setiap pergumulan yang dihadapi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Silahkan jika saudara juga ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara, setiap hari saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.